Kanjeng Nabi ketika hijrah itu ditemani oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu jawara, jagoan, semua orang takut. Di saat hijrah, orang-orang muslim hijrah itu sembunyi-sembunyi, pada ngumpet-ngumpet, takut nanti ketahuan orang kafir, nanti kemudian diperangi. Sayyidina Umar tidak, justru malah beliau sholat di depan Ka'bah, kemudian pidato lagi. Ya ahla Makkah, ya ahla Quraisy, ini muhajir, aku akan hijrah ke Madinah. Kalau kalian ingin menjadikan istri kalian jadi randa, anak kalian jadi yatim piatu, maka temui saya di belakang bukit ini. Nantang beliau. Nah ini dakwah butuh seperti itu. Ada nggak di sini siapa? Nggak ada ya. Penakut semua. Gak ada beliau ini. Budikat ya. Butuh. Jadi dakwah itu butuh seperti beliau. Butuh orang yang memang ditakuti. Makanya kalau ada di masyarakat kita ada, ya mohon maaf ini, ada preman umpama nih, atau orang yang memang jawara yang ditakuti, jangan dijauhi, deketin untuk ikut andil berjuang. Kalau udah orang-orang begini ikut andil dalam berjuang, ikut semua, takut semua dia. Yuk ngaji, kalau nggak ngaji awas, ngaji semua gitu. Ya enggak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah itu ditemani Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ditemani oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau diantara sahabat-sahabat saudagar, orang yang kaya, orang yang banyak harta. Makanya dakwahnya butuh orang-orang kaya, butuh duit lah intinya. Butuh orang-orang yang, makanya kalau kita dalam berdakwah itu harus semua kalangan masyarakat kita rangkul. Yang sesepuhnya kita rangkul, pemerintahnya kita rangkul, anak muda kita rangkul, preman sekalipun kita rangkul. Kalau sudah dakwah kok didukung oleh semua pihak, ada orang tuanya, ada jawaranya, kemudian ada yang punya duitnya. Kemudian Kanjeng Nabi dakwah ditemani Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari kalangan anak muda yang punya cakrawala ilmiah yang luar biasa, cendekiawan ilmu, cerdas. Anak muda juga butuh untuk andil dalam berjuang. Makanya jangan dikesampingkan, anak muda ikut andilkan dalam berjuang. Kemudian tidak sebatas itu, Kanjeng Nabi ketika hijrah itu ditemani oleh namanya Abdullah Uraiqid. Beliau orang non muslim, orang kafir. Lalu Kanjeng Nabi dakwah ketika hijrah ke Madinah itu ditemani oleh Abdullah Uraiqid, orang kafir. Kita harus tahu sejarah ini agar supaya kita mengerti tentang Islam, bahwa dalam urusan dakwah itu semua harus ikut andil, termasuk kalau ada orang non muslim yang memang bisa kita ajak untuk dakwah, ajak. Kalau memang beliau mau, ada acara maulid, kok dia mau ngumpul, mau bawain apa, mau bawain tenda, mau ikut, masuk, gak masalah, jangan dikesampingkan. Jadi kalau semua aspek masyarakat itu ikut andil dalam berjuang, insya Allah dakwahnya sukses. Di sini insya Allah ada semua,
ada orang tua Pak Nowo, ada jawaranya, ini udah ada yang bodyguard ini. Calon bodyguard ini akan terus ikut andil. Kemudian ada orang kaya di sini, kaya semua insya Allah. Allahumma amin. Kaya semua, nggak ada yang miskin. Allahumma amin. Kemudian anak muda ini hampir semua anak muda ya. Hampir semua anak muda. Belum ada yang tua. Ada sebagian orang tua, Pak Ade itu juga tua. Sebagian kecil orang tua. Kemudian kepemerintahan itu sangat penting untuk ikut andil berjuang. Maka kalau kita bareng-bareng bersama melangkah, insya Allah nanti pada waktunya di musola ini akan muncul suatu majelis yang akan menerangi masyarakat secara luas. Amin. Allahumma. Ini kalau kita di sini masih lingkup kecil ya, masih lingkup komplek. Tapi kalau semuanya istiqomah, semuanya benar-benar mantap untuk bersama-sama kita berjuang di jalan Allah, maka di sini akan muncul cahaya yang terang benderang. Insya Allah. Seperti nama majelisnya ini kan namanya Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya lentera yang terang. Semoga di majelis ini akan muncul sebuah cahaya yang bisa menerangi umat Islam secara luas. Allahumma. Syaratnya istiqomah. Jangan pantang menyerah. Terus melangkah ke depan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati semuanya, pada malam hari ini kita sudah menginjak kedua kalinya kita ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tingginya syukur atas nikmat, khususnya nikmatnya kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Sebab tidak ada satu ritual ibadah di dalam agama kita yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih diperhatikan oleh Allah, yang orang-orangnya di dalamnya lebih diberi rahmat, diridhoi, diberikan cucuran kasih sayang oleh Allah daripada orang-orang yang di dalamnya sedang menuntut ilmu. Jadi jenengan ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai umat pilihan yang akan mendapatkan rahmat, cucuran kasih sayang dan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui riwayatnya Imam Abu Dawud, beliau menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani kehidupannya kemudian berpegang teguh dengan ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Allahumma. Bagaimana tidak? Sebab Kanjeng Nabi di hadis lain menyampaikan bahwa inna likulli syai'in tariqun wa tariqul inna likulli syai'in tariqan wa tariqul jannati bil ilmi. Segala sesuatu apapun menuju sampai ke titik tujuan pasti menempuh sebuah perjalanan. Pasti, nggak mungkin kita mau ke Kelari pasti melewati jalan. Pasti kita mau kemana saja pasti melewati jalan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada jalan satupun menuju surga kecuali hanya ada satu jalan, yaitu jalannya thariqul bil ilmi. Dengan ilmu, tanpa ilmu mustahil kita akan bisa sampai menuju ke surga. Gak bisa. Karena al-ilmu nurun.
Ilmu itu cahaya. Sedangkan Kanjeng Nabi mengatakan ad-dunya dzulumatun. Dunia itu kegelapan. Kita nih tiba-tiba mati lampu. Kita mau jalan susah enggak? Susah. Nabrak-nabrak tembok, apa kecemplung got keceng dan sebagainya. Dunia itu kegelapan dan ilmu itu obor. Ilmu itu cahaya. Makanya kalau orang kok tidak punya ilmu, maka seperti hanya orang yang berjalan di atas kegelapan. Gak akan bisa. Pasti akan tersesat karena tidak tahu jalan. Tapi kalau dengan ilmu kita punya obor, kita tahu mana ada lubang, kita minggir. Oh itu jalannya lurus, kita tahu. Oh jalannya belok, kita tak. Tidak bisa. Ini rumus dasar dalam agama kita. Itu rumus dasar bahwa tidak bisa kita akan sampai ke surga, tidak bisa kita akan sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ilmu. Makanya alhamdulillah, masya Allah, saya pribadi terus terang, saya pribadi bahagia banget malam ini. Bahagia banget. Bahagia bisa ketemu keluarga. Saya bisa ketemu keluarga di sini, masya Allah. Bahagia banget saya. Kalau sudah pernah saya ceritakan asal usulnya saya kesini. Mungkin saya ceritakan lagi agar supaya untuk bisa menjadi penguat terhadap jenengan. Saya itu di dalam setiap melangkah apapun itu selalu istikharah kepada Allah. Gak sembarangan, gak asal melangkah. Saya lingkungan saya sendiri itu banyak sekali orang yang minta ngaji pada saya. Banyak. Ustaz, tolong isi di tempat saya. Gus, tolong isi di majelis saya. Gus, tolong isi di musola saya, di majelis saya. Melalui isyarat Allah, tidak ada satupun yang saya iakan. Saya tolak semua. Sekalipun mereka membawa uang semiliar di hadapan saya, enggak. Kalau bukan Allah yang memberikan isyarat, tidak. Tetapi Allah menunjukkan langkah kaki saya menuju ke sini untuk bertemu keluarga saya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan di dalam hadisnya, al-arwah junudun mujannadah. Di dalam alam arwah dulu, sebelum Allah menciptakan manusia ke dunia, itu ada alam sebelumnya namanya alam arwah. Alam arwah. Di dalam alam arwah itu junudun mujannadah. Kita itu dulu sudah pernah ketemu. Kita sudah pernah ketemu. Kenal nggak gitu? Wa man ta'arrafa minha talaf. Di dalam alam arwah dulu, orang-orang yang memang satu kelompok, mereka saling kenal, maka Allah pun di saat manusia itu berada di dunia, mereka akan iktalafa. Ikhtilaf itu akan ngumpul lagi. Berarti secara tidak langsung jenengan di sini kumpul dengan saya dikehendaki oleh Allah kakinya melangkah ke sini, itu secara tidak langsung saya sedang mendatangi keluarga sendiri. Karena hakikatnya di dalam alam arwah dulu kita sudah menjadi keluarga. Cuman memang baru kali ini Allah menemukan. Kebahagiaan buat saya pun kebahagiaan buat jenengan. Karena apa? Kita di sini bareng-bareng berjuang bersama-sama, kita mencoba untuk melangkahkan kaki istiqomah menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan, kita resap dalam hati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga langkah-langkah kita selalu sesuai dengan aturan Allah. Kalau langkah kita sesuai dengan aturan Allah,
maka pasti langkah kita akan bisa kembali kepada Allah. Rumah kita di mana dulu? Rumah kita di mana dulu? Di surga. Dan Allah sebenarnya menuntut kita sebagai manusia untuk kembali ke sana. Untuk kembali ke sana. Asal mulanya kenapa manusia itu keberadaannya di dunia itu kan riwayatnya dari mbah kita ya. Kita turunan Nabi bukan? Turunan Nabi Adam di surga dengan kesempurnaan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Kemudian karena sebab sifat irinya setan, ya, kemudian Nabi Adam digoda, disuruh makan buah khuldi. Kalau saya ceritain panjang banget, ini singkatnya aja. Buah khuldi, kemudian sedangkan buah khuldi itu dah buah larangan Allah untuk dimakan. Nabi Adam gak boleh makan buah itu. Kemudian Nabi Adam dengan godaan rayuan setan itu kalau ngerayu itu pintar banget. Pura-pura nangis, pura-pura sedih. Ya Allah, Adam kamu kasihan. Loh, emang kenapa kasihan? Ya, kamu kan sudah hidup enak di surga begitu. Masa ada kemungkinan kamu nanti akan hidupnya tidak kekal? Karena kamu manusia akan mati gitu. Emang. Nah terus gimana caranya biar saya kekal? Kamu ngerti nggak ada buah itu? Buah khuldi ya. Khuldi itu sebenarnya bukan buah aslinya khuldi, namanya khuldi. Khuldi itu berasal dari kata kholada. Kholada itu kekal. Maka disebut dengan buah khuldi. Bentuknya buahnya nggak tahu apa, nggak tahu durian atau anggur atau nggak ngerti lah. Kalau kamu makan buah itu, kamu nanti akan kekal abadi di surga. Akhirnya terkecoh dengan rayuan setan, akhirnya dimakan. Karena melanggar aturan dikeluarkan dari surga. Tapi sekalipun Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, tapi Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Petunjuknya apa? Petunjuknya Al-Quran. Sama isinya dengan Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita itu rumah asli kita itu surga. Dan kita dituntut oleh Allah untuk pulang. Bagaimana jalan kita pulang? Tadi sudah dikasih tahu. Bagaimana? Kemana? Mesti harus bagaimana? Melalui apa kita jalan pulang? Melalui ilmu. Melalui ilmu. Wa tariqul jannati bil ilm. Jalan kita menuju pulang ke rumah kita di surga yaitu dengan ilmu. Makanya saya berwasiat kepada saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita mantapkan niat kita dari mulai sekarang. Bismillah, kita niatkan bersama-sama menuntut ilmu sampai mati. Karena hanya dengan ilmulah kita akan bisa kembali kepada Allah. Dengan ilmulah kita akan bisa kembali ke rumah kita di surga. Dengan ilmulah kita akan bisa selamat di dunia dan akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang bagaimana pentingnya ilmu, banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana mulianya ilmu. Tapi malam hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan realnya kehidupan saja. Kalau kita baca satu-satu hadisnya lama, kita sering pusing gak hidup.
Sering pusing nggak? Nggak punya duit, pusing. Anak rewel, pusing. Istri Nganteng. Nggak ada yang berani ngomong. Ada istri nggak di sini? Istri ada ya, ya. Istri ada. Kemudian jangankan yang anak rewel pusing, istri kadang nggak nurut pusing, nggak punya duit pusing. Wah, kita kadang punya duit aja pusing, ya nggak? Anak nggak rewel pusing, istri soleha aja pusing gitu ya. Hidup memang pusing, nggak ada ketenangan. Maka saya akan kasih resep bagaimana agar kita bisa menjalani hidup tenang, menjalani hidup nyaman, menjalani hidup bahagia terus. Caranya apa? Caranya harus kita dalam hati harus menanamkan keimanan yang kuat. Itu cara. Resepnya itu. Orang kalau imannya kuat pasti hidupnya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia terus, nggak ada susahnya. Sebab di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah adalah orang-orang yang menjalani langkah-langkah hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Itu kekasih Allah. Siapapun mereka, siapapun mereka yang setiap menjalani langkah-langkah hidupnya selalu sesuai dengan aturan Allah, maka dia pasti akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup pasti tenang, gak bakal bingung, gak bakal susah, gak bakal khawatir, gak bakal cemas. Hidup selalu bahagia. Punya duit bahagia, gak punya duit bahagia. Punya istri cantik, alhamdulillah. Punya istri nggak begitu cantik, alhamdulillah. Punya anak pinter, alhamdulillah. Punya anak nggak begitu pinter, alhamdulillah. Punya anak rewel tetap bahagia. Jadi semua apapun yang Allah kehendaki kepada kita tetap selalu kita jalani dengan bahagia. Kayaknya indah ya, indah. Hidup kok bahagia terus, itu indah banget. Pasti tidak ada satupun di antara manusia yang kecuali ingin mendapatkan kehidupan yang selalu bahagia. Itu pasti siapapun. Menjadi satu naluri manusia pasti kepengen hidup bahagia, dan tidak bisa kehidupan yang bahagia kecuali dijalani oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Kalau imannya nggak kuat nggak bahagia. Kalau bicara dengan omongan saya itu sebenarnya udah biasa lah, ya nggak? Biasa, jenengan biasa dengar dari ustadz-ustadznya yang lain itu udah biasa. Kunci bahagia, takwa kunci ini begini, kalau pengen bahagia begini, udah biasa. Ya enggak? Cuma yang jadi masalah prakteknya yang susah. Kenapa? Benar. Sebab tidak bisa hidup bahagia, orang bisa bertakwa, punya istri, apapun keadaan istri kita, apapun bentuknya istri kita, tetap kita menerima, kita bahagia. Kita punya anak, apapun keadaan anak kita, seperti apapun anak kita tetap menerima, kita bahagia.
Kita dikehendaki oleh Allah dalam keadaan ekonomi seperti apapun. Kita ekonominya pas-pasan, punya apa-apa pas-pasan, harta pas-pasan, tetap diterima dengan senang hati dan terus bahagia. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Orang itu tidak bisa menjalani semua itu kecuali sebab karena punya iman yang kuat. Jadi kalau hanya sebatas omongan, hanya sebatas teori, gampang. Gak perlu saya yang ngomong, ya enggak? Gak perlu saya ngomong. Cukup Anda melihat di WA, di status, atau di buku-buku, banyak teori-teori seperti itu. Tapi yang jadi masalah bagaimana cara mempraktekannya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi syaratnya kalau kita kepengen bisa menjadi orang yang bahagia terus hidupnya dalam keadaan apapun, maka syaratnya harus kuat iman kita. Kuat iman kita. Lah, iman itu kuat sebab karena ilmu. Jenengan hidup di sini pasti kehidupannya beda-beda, nggak sama, ya enggak? Ada Pak RT punya banyak duit, amin, Allahumma. Ustaz Irham kebetulan melarat, kan beda-beda. Ini cuma cerita, bukan beneran. Di sini mah kaya semua, Allahumma. Tapi kan tetap beda-beda kekayaannya. Ada yang punya mobil, ada yang nggak punya mobil, ada yang duitnya banyak, ada yang, dan itu nggak bisa kita memaksa untuk sama. Bisa? Nggak bisa. Tidak ada yang bisa satupun orang untuk bisa memaksa sama. Aku kepengen bahagia seperti Pak RT yang punya banyak duit, nggak bisa. Kita kok punya istri rewel mulu. Kayaknya tetangga saya kok istrinya nurut banget ya. Kayaknya bahagia kalau punya istri begitu. Enggak bisa. Enggak bisa. Kayaknya ya Allah, saya tiap hari dagang cuma dapat duit 100.000 ya Allah. Ini tetangga saya tiap hari dapat 1 juta. Kita pengen sama dengan dia, kita memaksa untuk tidak bisa. Kenapa? Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sudah tulisan dari Allah. Makanya tidak ada seorang muslim yang bisa menjalani ketentuan Allah dengan bahagia kecuali sebab karena punya iman. Maka yang penting itu iman. Bukan kita harus pasti seperti mereka. Gak penting. Yang penting kita punya iman agar supaya hidup bahagia terus. Jalannya iman itu dengan ilmu. Nah, orang kalau pengen dapat ilmu mestinya duduk di majelis taklim. Saya yakin di sini ada yang mungkin menghadapi kehidupan yang banyak masalah. Ada enggak? Ada enggak? Nah, kalau saya tunjukin satu-satu, sebenarnya ketahuan sih mukanya, ketahuan. Mukanya kelihatan sebenarnya. Wah, ini yang lagi susah ini. Enggak sama, ada yang punya masalah. Ada yang mungkin hidup kok ruwet, punya istri kok rewel terus. Kepengen punya istri yang gak rewel. Nah ini susah. Susah. Tapi bisa Anda memiliki istri rewel bahagia. Nah sebenarnya yang mesti kita harus usahakan itu bukan merubah istri rewel jadi gak rewel, tapi menguatkan iman kita agar supaya menerima atas kehendak Allah diberi istri rewel. Akhirnya walaupun istri kita rewel tetap kita tenang, tetap kita bahagia. Sahabat Mu'adz bin Jabal, istrinya rewel, setiap hari marah. Itu udah sering saya ceritain, tapi gak usah ceritain lagi buat pemahaman lebih kuat. Rewel, tiap hari begitu. Tiap hari pokoknya dibilang A, ngomongnya A, B, C, D, F, sampai Z. Akhirnya lama-lama pusing, stres. Waduh, pusing dan stres. Kepengen ngadu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
pengen ngadu. Ini saya lagi perbandingkan ya. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal punya istri rewel, gelisah, setiap hari dimarahin gelisah. Pengen ngadu ke Sayyidina Umar. Datang jeruk ke depan rumah Sayyidina Umar, ternyata pas di depan pintunya Sayyidina Umar sama lagi dimarahin istrinya. Diem aja Sayyidina Umar. Diem saja Sayyidina Umar, diem, nggak marah, nggak apa Sayyidina Umar itu. Diem, dimarahin. Sudah, isu. Bu, istri ibu, suami ibu begitu nggak bu? Oh kalau di sini mah nggak ada, di sini semuanya istri soleha. Allahumma, ya benar nggak pak? Nah, benar, alhamdulillah. Saya doakan semoga istri-istri bawaan di sini semua yang hadir di sini khususnya istrinya soleha. Karena saya khawatir kalau istrinya menjadi ujian buat suaminya pada cepat stroke. Imannya belum pada kuat ya. Dan saya di rumah dimarahin istrinya, diem aja. Akhirnya sahabat Mu'adz melihat begitu, nggak jadi ulang lagi, sama aja. Nah ini perbandingannya begini, saya contohkan. Sebenarnya sama-sama, istrinya sama-sama rewel. Tapi karena Ustadz Irham itu imannya masih lemah, ngadepin istri rewel kayak susah banget, tiap hari pusing, stres. Beda dengan saya istri saya rewel sama nggak bu? Bu, sama nggak? Sama, mana katanya sama gitu. Sebenarnya sama, cuma karena saya kuat imannya, jadi seolah-olah rumah tangga saya kayak tidak pernah ada suatu permasalahan. Kayak orang memandang istri saya itu nurut banget, padahal sama-sama rewel. Sama-sama rewel. Cuman karena saya kuat imannya, jalan menghadapinya berbeda. Kalau Ustadz Irham karena nggak kuat, istrinya rewel, dihadapi dengan sikap yang rewel juga. Akhirnya jadi bumerang, jadi tambah besar. Nah ini kalau kayak saya kalau saya sendiri begitu, saya kalau ngadepin istri rewel, saya biarin. Istri kok keliru, saya biarin. Nanti kalau sebelum tidur saya peluk beliau, saya cium, baru saya kasih tahu, nih begini nih, tadi Umi itu begini keliru, nggak benar. Yang benar tuh begini, harusnya begini. Jadi kalau kita punya masalah begitu. Kalau misalnya gimana? Aku harus mencontohkan pada umat ini. Tinggal ngopi Gus. Tinggal ngopi. Ini kasus ini ya. Pantesan rumah tangganya jadi rumah tangga sakinah gitu. Tinggal ngopi, nggak pusing, tinggal ngopi dah. Begitu. Masya Allah, saya itu sering sekali pak. Saya sering sekali didatengin orang yang bermasalah urusan rumah tangga. Wah sering banget. Ada suami datang, Ustaz, ya Allah saya pusing, hadapin istri belum rewel, istri saya sampai berani bentak-bentak saya begini. Laporan suaminya, nggak percaya saya. Karena itu laporan dari pihak satu doang. Kanjeng Nabi dalam menyikapi apapun itu pasti harus laporannya terbukti. Istri kamu bawa ke sini, saya nggak percaya dengan laporan kamu. Bener, istrinya datang, memang bener, kamu sering bentak-bentak suami. Iya Ustaz, tapi ada sebabnya. Nah, ayo ketahuan. Jadi sebenarnya permasalahan rumah tangga itu ya dua-duanya punya salah sebenarnya. Makanya dengan kita ngaji begini, saya yakin lambat laun terus langkah demi langkah, setiap kita kalau terus istiqomah ngaji, nanti suatu saat kita akan merasakan, ya Allah ternyata ini yang
engkau maksud di dalam Al-Quran bahwa engkau menjadikan manusia itu berjodoh-jodoh, makhluk berjodoh-jodoh itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah saling mengasihi, mawaddah saling mencintai, warahmah saling menyayangi. Jenengan ngaji terus, imannya kuat, terus tambah kuat, tambah ilmu, nanti suatu saat jenengan akan merasakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah ya. Itu kalau saya bicara begini sedih, karena ini fenomena alam yang sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena rumah tangga itu adalah satu bahtera yang paling berat sangganya, ya toh ya? Iya. Berat menyangganya. Berat. Ya Allah. Saya itu sering, ya Allah ya Rabb, sering dilapori orang begitu. Rumah tangga. Akhirnya lama-lama nggak kuat saya. Nah itu tidak bisa. Sebenarnya kalau bicara sakinah itu nggak mesti harus suaminya baik banget, istrinya baik banget, tidak. Tapi antara suami dan istri sama-sama memiliki kekuatan iman, sehingga ketika istri menghadapi suami yang galak tetap tenang. Ketika suami menghadapi istri yang rewel tetap tenang. Akhirnya sakinah mawaddah warahmah. Nah jalannya harus punya iman yang kuat. Nah jalan iman kuat itu harus punya ilmu. Jalannya punya ilmu harus duduk di majelis taklim. Makanya jenengan yang punya keluarga mungkin ekonominya kurang, duduk aja terus istiqomah di majelis ilmu. Saya yakin suatu saat Allah pasti akan membukakan pintu keluar. Saya yakin, karena saya sudah membuktikan. Jamaah-jamaah saya yang sudah pada istiqomah puluhan tahun saya, sekarang sudah mulai merasakan keluarga yang ya Allah begini, yang sakinah mawaddah warahmah, menghadapi keluarga seperti ini, diberkahi rezekinya. Walaupun kadang tanpa sadar, Allah mempermudah rezekinya tanpa sadar, itu sebenarnya berkahnya istiqomah ngaji. Dan jenengan istiqomah ngaji, pasti segala permasalahan apapun dalam kehidupan kita, baik itu dari istri, suami, anak, ekonomi, rumah tangga, semuanya akan terselesaikan. Kenapa? Sebab orang-orang yang di majelis ilmu itu tekengane Gusti Allah. Allah yang akan berurusan dalam setiap permasalahan kita. Tapi harus butuh sabar. Sebab penyelesaian masalah itu tergantung bagaimana benang ruwetnya. Ya enggak? Kalau benangnya terlalu ruwet, otomatis kan menyelesaikannya ya harus pelan-pelan, harus satu-satu. Jadi dengan yang punya permasalahan hidup, duduklah di majelis taklim. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar pada waktunya, tapi ya. Jangan memaksa. Perasaan saya udah ngaji, udah hampir setahun, udah hampir 2 tahun, tapi perasaanku masih aja ekonomi saya masih bulat. Ya entar dulu, sabar. Belum pada waktunya. Entar pada waktunya cukup jadi orang kaya. Satu saat pasti. Oh kok bisa begitu? Udah perasaan udah lama saya majelis, mestinya kan harus mendapatkan berkah. Rezeki saya mestinya harus lebih berkah. Tapi kok masih aja masih kuat umpama nih. Oh Allah tahu bahwa antum jenengan masih belum kuat kalau diberikan jalan keluar berupa kaya. Sebab kalau kaya kemungkinan jadi malah angkat dulu dah, jangan kaya dulu, imannya kuat dulu. Nanti kalau sudah imannya kuat, baru Allah akan berikan rezeki yang banyak agar supaya tidak sombong. Karena orang itu banyak sekali orang itu kalau diuji susah itu banyak yang kuat menghadapinya. Tetapi jarang orang yang diuji kaya kuat menghadapinya. Ya enggak? Orang kalau diuji susah mungkin agak lebih kuat menghadapinya, tapi jarang sekali orang yang diuji kaya kuat menghadapinya. Rata-rata kaya sombong. Ya enggak ya? Rata-rata kaya lupa dengan Allah. Dulu di masa masih miskin, masih melarat, masih susah, selalu berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang lapang, yang luas. Tapi setelah kaya lupa.
Karena memang dalam kenyataannya orang banyak yang kuat diuji dengan susah, bisa sabar, tetapi jarang orang yang diuji oleh Allah berupa kekayaan, kemudian orang itu bisa bersyukur. Itu jarang. Ya atau ya? Makanya terus ngaji istiqomah. Setiap permasalahan apapun kehidupan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya di majelis ilmu. Pasti pada waktunya pasti. Makanya istiqomah, terus istiqomah. Nanti berlahan-lahan, pelan-pelan nanti semua permasalahan itu akan terudari, pasti pelan-pelan. Makanya sekali lagi saya sampaikan istiqomah. Terakhir, Imam Syafi'i beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses dunia, maka jalan untuk meraih suksesnya, jalan untuk meraih suksesnya adalah dengan ilmu. Dan perlu diketahui, mungkin banyak di antara asatid yang menerangkan kalau bicara sukses dunia diraih dengan ilmu, mereka menerangkan ya ilmu dunia. Ya tuh ya. Sekolah jadi sarjana, sekolah tinggi di Amerika, di Australia, pulang sekolah jadi sarjana, pulang sukses dunia. Bukan itu yang maksud. Bukan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang ingin sukses dunia, maka jalan menempuh suksesnya harus dengan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Barang siapa yang ingin sukses akhirat pun, jalan untuk meraih suksesnya pun dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu akhirat otomatis. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen sukses dunia akhirat, maka juga jalan untuk meraih suksesnya adalah dengan ilmu akhirat. Artinya orang kalau pengen sukses dunia akhirat udah duduk di majelis ilmu, yakin hakul yakin, saya yakin hakul yakin sukses dunia akhirat. Berkah, dunianya berkah, akhiratnya berkah. Dunia berkah itu bukan berarti banyak, sedikit tapi kan banyak orang kaya yang stroke banyak karena pusing mikirin duit. Dan ini kalau ini sedikit saja ya, motivasi kita untuk terus belajar menuntut ilmu. Nah, kalau saya sampaikan malam ini secara selesai nanti nggak selesai. Cukup itu dulu motivasi yang saya sampaikan dari bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bisa istiqomah. Allahumma amin. Aku sudah doa. Kita doa bareng-bareng, kita doa yang khusyuk, kita menghadap Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga dengan berkahnya majelis ini, berkahnya kita berzikir kepada Allah, berkahnya kita berselawat, berkahnya kita menuntut ilmu, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini insyaallah ada makan-makannya. Terus terang saya lapar saya. Besok-besok kalau ada makan, info ke jamaah. Udah, info aja biar jangan pada makan dulu gitu. Jadi makanya ntar bareng-barengan asik, berkah. Makan kok di majelis ilmu itu beda makan dengan di rumah, nggak sama. Saya sering sekali menyampaikan ini. Ini kue kelihatan kue sama dengan yang di warung, tapi kalau sudah keberadaannya di majelis ilmu, sebelumnya dibacakan dzikir, dibacakan selawat, dibacakan ilmu, ini bisa ngeresep ilmu. Kalau kita makan di sisi ilmu. Kopi juga sama. Cuma sayangnya saya
nggak ada kopinya. Nah, itu maksudnya gimana ini? Nanti ya. Ngomong kopi tapi saya nggak dikasih kopi. Nggak dikasih kopi, nggak dikasih roti. Ada apa dah? Dan kita makan bareng-bareng ya. Nah, terus ini doakan siapapun mereka yang memberikan infak berupa apa saja di majelis ilmu, semoga diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu. Sebaik-baik makanan yang diberikan kepada manusia adalah yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu. Itu ada hadisnya. Besok saya terangin panjang lagi. Yang jelas makanan di majelis ilmu itu beda makanan di luar majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan bi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دلائل أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولا وتوجه في التوجه هذا الخاطر وتوجه في التوجه هذه الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحط الحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت إليه صلاة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ السريك وحميل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن مواطن القرب مظهر قاصر ذلك في عبادك وساكك وشرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبود الخالص المخصوص من كبيرة الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطعاما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بداية من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المقبول
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan segala sesuatu ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati saudaraku semua, mohon maaf dulu, maaf. Itu murni karena memang saya masih banyak keliruan. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ngaji yang akan datang, kita ngajinya ngaji fikih ya. Ngaji fikih, ngaji berwudu, bab sholat, bab fikih, bab ibadah-ibadah keseharian. Nah, kemudian setelah ngaji kita ada waktu-waktu santai. Kalian mau curhat apa gimana, bareng-bareng kita bahas, kita bareng-bareng dengan ilmu kita cari solusinya. Kemudian setiap ngaji nanti saya akan memberikan satu menanyakan ilmu yang sudah dikaji. Nah, tujuannya untuk mengasah otak kita agar supaya